Halo guys, selamat datang kembali di Hits Movie. Film dimulai dengan diperlihatkannya suasana kawasan terpencil di pelosok Australia. Kemudian kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang berjogging yang bernama Chris. Diketahui Chris ini merupakan mantan sniper terbaik dari Kesatuan Angkatan Darat yang kini memutuskan untuk tinggal di desa terpencil ini bersama putrinya. Chris sudah biasa mengajari anaknya berbagai macam senjata guna untuk melindungi diri, terutama busur panah yang menjadi senjata favorit anaknya itu yang bernama Anya. Tak lama Anya didatangi oleh temannya yang bernama Michael untuk berangkat sekolah bareng dengan menggunakan motor trail kesayangannya. Selepas Anya pergi, Chris tak sengaja melihat sebuah mobil yang melintas lahannya menuju ke rumahnya. Di situ, Chris langsung bersiaga untuk menyambut tamunya itu yang tadi kenal. Karena bagaimanapun juga, Chris ini dulunya merupakan seorang sniper yang sudah pasti punya banyak musuh. Pria bernama Patton ini mengaku bahwa ia utusan dari sebuah perusahaan pertanian yang ingin membeli lahan luas milik Chris. Akan tetapi Chris tidak percaya begitu saja. Ia tahu Patton ini bukanlah orang sembarangan karena bagaimana mungkin Patton begitu kenal dengan dirinya. Ditambah lagi saat Chris menakut-nakutinya menggunakan traktor, Patton tak gentar sedikit pun. Patton kemudian memberikan kartu namanya, namun Chris tetap gak menjual tanahnya itu. Not for sale, mate. Chris merasa bahwa Patton merupakan anak buah dari musuhnya di masa lalu. Lalu ia pun berencana untuk memberikan pelajaran kepada Patton yang entah punya maksud apa sebenarnya. Dan benar saja, terlihat Patton bukanlah orang sembarangan yang sudah siap dengan senjatanya. Di situ Chris sempat kehilangan jejak Patton. Kemudian Chris teringat dengan kartu namanya Patton yang tentunya memiliki nomor HP. Di situ Patton sadar, panggilan ini adalah cara Chris untuk menemukan keberadaannya, hingga ia pun langsung bersiap untuk menunggu kedatangan Chris. Saat Patton sudah terpojok, di situ kemudian ia mengaku bahwa ia adalah utusan atasannya yang bernama Dragon, dan tepatnya nanti malam Dragon akan mendatangi tempat ini. Chris langsung terihat panik saat mengetahui Dragon sang sniper hantu akan segera tiba ke tempatnya. Chris mengira musuh lamanya itu sudah tewas setelah mengacak-ngacak kesatuannya 16 tahun lalu. Namun jika benar Dragon masih hidup, itu sangatlah mustahil untuk menghadapinya hanya seorang diri. Sebelum menjemput Anya di sekolah, Chris menghilangkan barang bukti atas kematian Patton. Kemudian ia menghubungi pihak sekolah dengan alasan Anya harus pulang sekarang dengan alasan menghadiri pesta sang nenek. Tapi sungguh tak disangka, gurunya mengatakan bahwa Anya sudah 2 minggu tidak masuk sekolah. Mendengar hal itu, tentu Chris sangat kebingungan karena dari rumah Anya selalu rajin berangkat sekolah bersama Michael. Setelah gagal mencari Anya, Chris kemudian menghubungi sahabat militernya dulu yang kini sudah menjadi tentara bayaran. Kemudian Chris menceritakan bahwa ia sedang diteror oleh sang sniper hantu, yaitu Dragon yang ternyata masih hidup. Lalu Chris meminta temannya itu untuk menghadapi si Dragon yang dulu pernah menjadi musuh mereka.
Kemudian Chris terus berusaha menelpon anaknya. Namun selain HP Anya, HP Michael juga tidak aktif. Hingga mau nggak mau, Chris harus kembali mencari sang anak sebelum si Dragon benar-benar datang. Anya! Anya! Beberapa kilometer dari rumah, ternyata si Anya sedang berduaan dengan Michael. Dan otomatis selama 2 minggu ini mereka hanya memilih pacaran di tengah hutan daripada bergaul dengan buku pelajaran. Ketika Chris masih sibuk mencari, Anya malah bersenang-senang bersama Michael. Kemudian di waktu yang sama, terlihat sebuah pesawat yang menerjunkan seseorang ke sebuah lokasi dekat lahannya Chris. Keseruan semalam membuat Anya akhirnya lupa pulang. Namun tanpa disadari, ternyata yang turun dari pesawat semalam yaitu si Dragon yang kini sedang membidik tempat campnya Anya. Setelah melihat helikopter yang melintas menuju rumahnya, Anya berniat pulang sebentar untuk memastikan semua akan baik-baik saja dan meminta Michael agar tunggu dulu di sini. Dan setelah Anya pergi, Michael akan membuat sarapan di tengah bidikan seorang sniper hantu. Michael akhirnya tewas oleh tembakan akurasi tinggi dari si Dragon. Dan inilah Dragon yang dimaksud dan yang paling ditakuti. Kemudian dengan santuy, si Dragon langsung melahap sarapan Michael yang baru matang. Sedangkan di sisi lain, terlihat rekannya Chris sudah tiba dengan membawa beberapa anak buahnya. Di situ, Chris langsung menyambutnya dengan senang hati karena rekannya itu yang bernama Damien masih setia untuk membantunya. Kemudian Damien memperkenalkan anggotanya, terutama anaknya yang bernama Junior juga ikut hadir untuk menghadapi sang sniper hantu yaitu si Dragon. Namun di situ salah satu anggota bernama Nico mendadak mundur dari misi setelah tahu bahwa mereka akan menghadapi si Dragon. Karena ia tahu betul bagaimana si Dragon itu membantai musuh-musuhnya. Nico lebih memilih pergi daripada harus bunuh diri di tempat ini. It's a death watch. Kemudian Damien langsung meminta Junior dan seorang sniper wanita bernama Calda untuk segera bersiap di dalam rumah, sedangkan Milt tetap bersiaga di luar. Saat berada di rumah Chris, mereka mulai mengatur posisi masing-masing untuk menghalau kedatangan si Dragon. Kemudian Chris berkenalan dengan Calda yang memilih jadi sniper bayaran daripada joget-joget Velocity di TikTok. Calda tahu siapa yang akan Chris hadapi, makanya ia rela membantu untuk melindungi ibu dan satu anaknya. Di sisi lain, Anya yang baru tiba sangat dibuat panik saat melihat bangkai mobil yang sudah terbakar di dekat rumahnya. Ia pun langsung pulang dengan berjalan kaki sambil mencari tahu apa yang telah terjadi. Calda tidak tahu orang yang dibalik rerumputan adalah anaknya Chris, hingga Calda pun langsung memberitahu yang lain untuk bersiap karena ada penyusup yang mendekati rumah. It's her. Akhirnya Chris menyadari bahwa itu adalah Anya, hingga ia pun mencoba menembak ke arah pohon agar Anya menunduk guna menghindari pantauan si Dragon. Send it. Semua orang panik saat menganggap Anya tertangkap oleh si Dragon, tapi ternyata itu adalah Nico yang ternyata akan tetap membantu Chris. Kemudian Nico memberitahu keadaan genting yang sedang terjadi. Ia pun meminta agar Anya tetap di sini selama Nico memastikan keadaan aman. She's unharmed and waiting for retrieval. Copy. Alright, so Akhirnya Anya pun berhasil dibawa pulang. Kemudian Chris langsung mengenalkan orang-orang baik di rumahnya yang akan membantu mereka. some clothes on, stay low. Demi keselamatan anaknya, Chris memakaikan rompi anti peluru sembari berusaha menenangkan Anya yang kebingungan dan ketakutan. Kemudian Chris menanyakan kemana Anya selama ini tidak masuk sekolah. Kemudian Anya pun menyebutnya hingga Chris pun berencana akan menjemput Michael ke tempat itu.
Sayangnya Damian harus menjadi korban pertama dalam misi ini karena ternyata si Dragon sudah memantaunya sedari tadi. Laporan tewasnya Damian pun terdengar oleh para sniper yang masih berada di posisi masing-masing. It's Milk. I'm in position. Junior sangat terpukul karena ayahnya harus menjadi korban si Dragon tepat di depan matanya. Kemudian dengan berat hati, Chris menjadikan jasad Damian untuk memancing guna mengetahui dari mana arah si Dragon melepaskan tembakan. Calda malah turut menjadi korban si Dragon selanjutnya yang ternyata semakin mendekati rumah Chris. Kematian Calda pun membuat Milk harus masuk ke dalam rumah untuk menggantikan posisi Calda. Di tengah kedukaan, diam-diam Anya nekat kembali ke lokasi camp untuk menemui Michael. Hingga Chris pun memberanikan diri dengan berusaha menyusul Anya menggunakan mobil traktor mininya. Setibanya di tempat, Chris langsung mengamankan lokasi hingga mereka pun melihat nasib tragisnya Michael yang sudah tewas dengan satu luka tembakan. No. No. We're gonna stay with it tonight, alright? Di tengah kesedihan anaknya, Chris meminta Anya untuk bermalam dulu di lokasi camp karena terlalu bahaya jika harus segera kembali ke rumahnya. Si Dragon kembali melepaskan tembakan ke arah lampu di luar rumah. Hingga Milt dan Junior pun langsung mematikan semua lampu di dalam agar keberadaan mereka tidak diketahui. Di situ mereka sadar bahwa keberadaan mereka di sana bukanlah untuk melawan, melainkan untuk bertahan. Hingga Junior pun langsung menghubungi pilot helikopter agar secepatnya menjemput mereka di lokasi pendaratan tadi siang. Namun karena jarak tempuh yang lumayan jauh, maka helikopter akan tiba di tempat ini besok jam 7 pagi. Dalam keadaan bertahan ini tentu membuat Junior begitu ketakutan karena untuk pertama kalinya ia menjalankan misi seperti ini. It's too dark to move. Are we even safe here? Di sisi lain terlihat Chris dan Anya sedang bermalam di lokasi camp. Lalu di situ Anya menyinggung masa lalu ibunya yang sudah pasti sudah banyak membunuh orang. Jadi ia nggak heran jika ibunya masih berurusan dengan senjata dan peluru di masa tuanya. How many? How many? 116. Anya seolah nggak percaya akan korban sang ibu yang sudah membunuh sebanyak 116 orang. Kemudian Anya langsung meluapkan kekecewaannya yang tidak pernah diperlakukan dengan baik layaknya seorang anak. Ia masih teringat waktu Chris masih sibuk bertugas dulu. Hanya Milk lah yang selalu membacakan dongeng sebelum tidur untuknya. Di keesokan harinya, mereka mendengar kedatangan helikopter yang dihubungi Junior semalam untuk melakukan evakuasi. Akan tetapi si Dragon tentu saja tidak akan membiarkan itu terjadi. Get back to the house. Sekedar informasi agar kalian gak pusing ya guys, si Dragon itu menggunakan bidikan berwarna merah, sedangkan yang lain berwarna hitam. Si Dragon entah kenapa tidak berani menjedor Anya yang masih bisa berlari menuju rumah. Sementara Chris terlihat sangat kesulitan mencari si Dragon yang entah berada di mana. Di sisi lain terlihat Junior sudah sangat ketakutan, ditambah lagi helikopter penjemputan pun turut menjadi korban. You can't escape him. Milt pun bisa menebak bahwa si Junior pasti akan kabur dari misi. Lalu Milt mengingatkannya bahwa si Dragon tidak akan membiarkan Junior pergi begitu saja. Namun jika Junior bersikeras tetap ingin kabur, Milt hanya bisa membantu dengan memberikannya stok peluru, siapa tahu diperlukan. Kembali kepada Chris yang sudah memakai setelan berkamuflase untuk mencari si Dragon. Tapi sialnya Chris tetap saja tidak menemukan keberadaannya. Di situ Chris tidak sadar bahwa si Dragon telah duluan mengetahui keberadaannya. Hingga kemudian
You should have seen me coming. Si Dragon kecewa kenapa Chris malah melakukan penghadangan hingga menimbulkan banyak korban. Padahal kedatangannya ke sini adalah untuk menjemput Anya. Yang bagaimanapun juga Anya merupakan darah dagingnya Dragon. Bahkan si Dragon tidak mau bernegosiasi dan akan menghabisi semua teman-teman Chris yang tersisa. Dan di situ si Dragon memberikan kesempatan pada Chris untuk pulang saja dulu ke rumah sebelum nantinya ia akan menyusulnya. Si Dragon benar-benar bukan sniper biasa, baru saja pergi langsung menghilang. Di sisi lain terlihat Junior masih berusaha menjauh dari lahan Chris dengan penuh kewaspadaan. Namun yang ia tidak sadari, kemanapun ia pergi, si Dragon dengan mudah mengetahui keberadaannya. Chris bertanya-tanya kenapa si Junior terlihat kocar-kacir di daerah yang sedang dipantau oleh si Dragon. Hingga ia pun bingung bagaimana caranya menyelamatkan anak sahabatnya itu. Junior semakin ketakutan setelah tembakan si Dragon yang hampir saja menyusul ayahnya. Sembari mencari keberadaan si Dragon, Chris juga memantau keberadaan Junior yang berada tak jauh dari lokasinya. Wait, Junior. Sayangnya Junior akhirnya harus tertembak di bagian perutnya. Chris yang belum mengetahui keberadaan di Dragon, ia pun memutuskan untuk terlebih dulu menyelamatkan Junior yang mulai kehilangan banyak darah. Di waktu yang sama, Milt menemukan Anya yang sedang ngesot demi bisa masuk ke dalam rumah. Tembakan kali ini jelas membuat Junior gak mampu melanjutkan perjalanan. Kemudian di waktu yang sama terlihat Nico yang masih mencari keberadaan si Dragon. Lalu dengan menggunakan radio, ia memberitahu Chris bahwa ia sedang berada di belakangnya. Lanjut, ia pun kembali mencari si Dragon yang ternyata sedang berada di balik pohon. Junior merasa akan segera pindah alam setelah 2 kali ditembak oleh si Dragon. Sayangnya lagi, Junior mengaku bahwa selama ia bertugas, ia belum pernah menembak orang sama sekali. Hingga tak lama, datanglah Nico yang katanya hampir saja menembak si Dragon. Dan dengan adanya Nico, Chris pun bisa lanjut membawa Junior ke dalam rumahnya. Di tengah perjalanan, Nico melihat kilauan cahaya yang ia kira itu adalah pertanda keberadaan si Dragon. Padahal sebenarnya itu adalah tipuan agar si Dragon tahu di mana posisi Nico ketika menembak. Nico akhirnya turut menjadi korban kecerdikan si Dragon yang sudah banyak pengalaman di medan tempur. Terlihat Chris pun bingung karena yang tersisa hanya Milk dan Junior yang kini sedang melawan kematian. Di rumah terlihat Anya yang tidak tahu bahwa pria ini adalah Milk, orang yang dulu sering menemaninya. Akan tetapi Milk masih ingat dengan lagu kesukaan Anya yang dulu sering mereka nyanyikan. Private Milk. Sambil menikmati roti, Milk bernostalgia dengan Anya setelah 10 tahun sudah tidak bertemu. Di saat itu pula, Chris sedang berusaha sekuat tenaga membawa Junior yang semakin melemah. Di mana menurut Milk, Chris merupakan wanita yang baik dan paling peduli terhadap rekan-rekannya. Dan karena alasan itulah, Milk mau membantu Chris meskipun misi ini sangat berbahaya. I need your help here. And then I'll need you to apply pressure. Ketika sedang mengobati Junior, Milk meminta Chris untuk segera mengamankan Anya. Namun Chris mengatakan bahwa Anya akan tetap selalu aman. You spoke to him. Sementara Junior yang sudah semakin melemah, ia mendadak ingin duduk di samping jasad ayahnya.
Junior akhirnya tewas akibat terlalu banyak kehilangan darah. Sementara Anya kini akhirnya mengerti kenapa ia tidak akan pernah menjadi target dari kebrutalannya si Dragon. Oleh karena itulah ia berani keluar sendirian untuk mencari bantuan. Kemudian di situ Chris memberitahu bahwa Anya itu merupakan anaknya si Dragon, yang mana 16 tahun lalu pada saat pasukannya tertangkap oleh kelompok pemberontak yang dipimpin oleh si Dragon, di situ semua tentara pria dibunuh. Si Dragon hanya menyisakan para wanita strong, termasuk Chris. Kemudian si Dragon memaksa Chris dan temannya untuk memainkan satu permainan dengan memakai kain merah di kepalanya dengan satu tembakan, di mana jika kalah mati dan jika menang akan tetap hidup. Force me into his dues, you die. When the time Hingga sampai akhirnya datanglah bantuan yang meluluh lantakan tempat tersebut, dan Chris untungnya selamat dari kejadian itu. Namun ia harus membawa pulang bagian dari si Dragon, yaitu Anya. Dan kini si Dragon ternyata masih hidup, dan karena hal itulah ia kembali untuk mengambil Anya dari Chris. Akhirnya Milk mengerti akan keresahan Chris yang tidak mau berpisah dengan anaknya. Kemudian ia langsung menyuruh Chris untuk menjemput Anya, sementara ia akan melindunginya dari tempat ini. Namun sebelum berangkat, Chris memerintahkan Milk agar membakar gudang untuk mengalihkan perhatian si Dragon. Tembakan si Dragon membuat mobil Chris akhirnya mogok. Kemudian Chris meminta Anya untuk tetap menunduk, sementara ia akan berusaha mencari keberadaan di Dragon. Kali ini serangan si Dragon membuat skop senapannya Chris rusak. Kemudian Chris meminta Milk yang berada di rumah untuk segera membakar gudang yang terhubung dengan terowongan bawah tanah. Anya yang khawatir dengan keadaan Milk, ia pun akhirnya memutuskan kembali ke rumah. Lalu dengan santuinya, si Dragon langsung menuju rumah Chris untuk mencari teman Chris terakhir yang masih tersisa. Ketika Milk tertembak, Anya langsung mengambil senjata andalannya. Sementara Chris yang hanya menggunakan feeling, jelas gak bakalan bisa menembak si Dragon dari jarak jauh. Dari sekian banyaknya serangan, hanya satu yang berhasil menumpukan si Dragon, yaitu dari anaknya sendiri. Oi. Di situ Anya meminta si Dragon agar membiarkan Milk untuk tetap hidup. Mendengar permintaan sang anak, si Dragon langsung mengiyakannya. Tapi dengan syarat mereka harus mau memainkan permainan dengannya. Put your fucking gun down. Yeah. Singkat cerita, akhirnya Chris pun menerima syarat si Dragon dengan memainkan permainan hidup dan mati ini. Namun di situ Anya begitu panik karena bidikan senjatanya Chris sudah rusak. Kemudian Chris pun meminta Anya untuk membaca arah angin, tekanan udara, serta jarak tempuh agar ia tahu kapan waktu yang tepat untuk menembak. Sedetail apapun perkiraan Anya, tetap saja tembakan Chris melenceng 2 meter dari si Dragon. Lalu kini waktunya bagi sang legenda sniper hantu untuk melancarkan serangan. Tembakan si Dragon ternyata juga meleset, hampir kena sih sedikit lagi. Lalu di kesempatan kedua, bersamaan dengan turunan hujan, Chris di situ lebih fokus dengan semua arahan dari Anya. 5 knots steady. No, 5 knots. 5, 3, 5. Anya sangat panik karena ibunya kembali meleset tidak mengenai tubuh si Dragon. Lalu tanpa berlama-lama, si Dragon langsung kembali membidik Chris.
Tembakan Chris yang tadi sebenarnya berhasil menembus tubuh si Dragon. Mengetahui hal tersebut, mereka pun merasa lega karena akhirnya sang legenda sniper hantu paling ditakuti berhasil dikalahkan. Dengan tewasnya si Dragon, kemudian film pun tamat. Oke guys, dari film ini kita bisa belajar bahwa orang tua mungkin saja memiliki cara yang berbeda dalam hal mencintai seorang anak. Namun bagi seorang anak tidak membutuhkan siapa yang berhasil membawa kemenangan. Ia hanya butuh kehadiran, kasih sayang, dan tempat yang bisa ia sebut sebagai rumah untuk pulang. Semoga film ini bisa menghibur sekaligus menjadi pelajaran bagi kita semua. Itu saja ya guys.